Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca ayat yang ke-50 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa qarqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna, kita sudah lewati berkali-kali bahwasanya kalau ada id berarti ada takdir udkur atau udkur. Kalau ini khitab kepada qabilah atau ummah, maka dengan udkur. Dan ingatlah oleh kalian idh faraqna bikumul bahra, tatkala kami belah untuk kalian dengan kalian lautan, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya bisa melewati lautan tersebut. Nah, fanjainakum, maka kami pun selamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya. Wa gharaqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan ala, yakni sudah kita baca tadi malam, jamaah. Tentunya Fir'aun yang masuk pertama kali, Fir'aun dan kelompoknya. Kami tenggelamkan oleh Fir'aun, yakni Fir'aun dan kelompoknya, kaumnya. Wa antum tanzurun, ini waw hal, jumlah. Antum tanzurun itu jumlah haliyah, jadi dalam keadaan kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Sehingga di sini menunjukkan dua hal yang merupakan minnatullah, karunia Allah, nikmat Allah kepada Bani Israel. Yang pertama, diselamatkan dari Fir'aun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka bagaimana musuh mereka, Fir'aun dan pengikutnya, itu ditenggelamkan. Wa antum tanzurun. Ayat ini disebutkan beliau rahimahullah subhanahu rahimahullah ta'ala beberapa faedah. Di antara yang pertama, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya yang menerangkan bagaimana perbuatan semena-mena dari Fir'aun dan pengikutnya, yasumunakum su'al adab wa yatabihuna abna'akum mastahil nisa'akum. Dengan ayat ini hubungannya, munasabahnya kata beliau zahirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kezaliman Fir'aun dan pengikutnya membunuhi anak-anak laki-laki, menimpakan siksaan-siksaan yang berat kepada Bani Israel ketika itu, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana ma'al haula'i mutasallitin, bagaimana akhir hidup mereka, akhir hidup Fir'aun dan pengikutnya yang bersebuat semena-mena di bumi, yaitu Allah menenggelamkan mereka. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat ini adalah tadzkirullah Subhanahu wa ta'ala Bani Israil bi ni'amihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israil nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Sudah kita
ulang-ulang kita baca bahwasanya kenapa nikmat kepada Bani Israil terdahulu diingatkan kepada Bani Israil yang belakang. Karena nikmat pada aba, nikmat pada orang tua, pada moyang, pada kakek dan seterusnya juga adalah nikmat bagi anak turunannya. Di sini diingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israil tentang nikmat-nikmat tersebut. Yang intinya nikmat fi husulil matlub wa zawalil makruh. Nikmat husulil matlub, mereka meraih apa yang dicari, yaitu keselamatan, selamat dari kezaliman Firaun dan pengikutnya. Wa zawalil makruh, dan hilangnya apa yang mereka tidak senangi, yaitu dengan ditenggelamkannya, dibinasakannya Firaun dan pengikutnya. Dua sisi. Yang pertama adalah husulul matlub, yaitu Allah menyelamatkan mereka dari Firaun, dan yang kedua zawalul makruh, yaitu dengan dibinasakannya, ditenggelamkannya Firaun. Yang ketiga dari ayat ini menunjukkan bayan qudratillahi ta'ala ala kulli syai'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa untuk menjadikan lautan yang sedemikian luas itu bisa terpisah sehingga ada jalan yang bisa dilalui oleh Nabi Musa dan kaumnya. Ya, terpisah sehingga masing-masingnya seperti gunung yang besar dan bisa dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam dan berikutnya. Kemudian yang disebutkan oleh beliau juga rahimahullah ta'ala, kata Ibnu rahimahullah dari firman-Nya wa antum tanzurun, kata beliau anna igraqa aduwwil insan wa huwa yanzur min nikmatillahi alaihi. Dari kalimat wa antum tanzurun, bahwasanya ditenggelamkannya musuh seseorang, ditenggelamkannya, dibinasakannya musuh seseorang dalam keadaan dia melihat binasanya musuh, tenggelamnya musuh. Ini di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Iqraquhu aw halakuhu nikmah. Wa kaunu aduwwi yanzuru ilaihi nikmatun ukhra. Ditenggelamkannya, dibinasakannya satu kenikmatan. Ya. Dan keadaan si musuh tadi ketika tenggelam melihatnya selamat, ini ada satu nikmat berikutnya. Kemudian di antara yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, ayat ini menunjukkan utuh Bani Israil. Ya, bagaimana pembangkangan, keganjalan, kesombongan Bani Israil yang melampaui batas. Dari mana kata beliau, fa inna Bani Israil ma'a hadhihi ni'amil 'azimah. Ya, Bani Israil yang telah mendapatkan nikmat-nikmat yang besar ini, ya, sejak awal kita baca bagaimana nikmat Allah diberikan kepada mereka, di antara di sini diselamatkan dari Firaun. Dengan berbagai macam nikmat yang diberikan kepada Bani Israil, ternyata mereka min asyaddin nasi tughyanan wa takdziban rusul wastikbaran an ibadillah. Ternyata keadaan mereka adalah orang paling tagha, orang yang paling melampaui batas dari hak adalah Bani Israil. Yang paling mendustakan para rasul adalah Bani Israil. Yang bahkan membunuh para rasul, sebagian mereka bunuh. Wastikbaran ibadillah, dan mereka adalah orang yang paling sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan utuh jadi melampaui batas, utuh jadi membangkang dan semisalnya.
Kemudian kata beliau rahimahullah yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sakhira min Fir'aun haitsu ahlakahu bi jinsi ma kana yaftakhiru bihi. Allah Subhanahu wa taala menghinakan Fir'aun. Dari mana bentuk sukhriyah Allah menghinakan Fir'aun? Yaitu Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu jenis perbuatan yang dia bangga-banggakan di hadapan pengikutnya. Iya. Dia menghinakan Nabi Musa alaihissalam dan menyombongkan dirinya. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 51 dan 52, dia berkata kepada kaumnya ketika didatangi Musa alaihissalam, didakwahi Musa, ya qaumi, kata dia, adasali mulku Misra, wahai kaumku, bukankah aku adalah pemilik negeri Mesir ini, kerajaan Mesir ini, wahadil anhar, ini negeri ini adalah kerajaanku, wahadil anhar, dan sungai-sungai ini tajri min tahti, mengalir di bawahku. Ini syahidnya, dia menyombongkan dirinya dengan air yang mengalir di bawahnya, wahadil anhar tajri min tahti. Afala tubsirun? Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dengan air. Dia yang menyombongkan di hadapan kaumnya, memiliki kerajaan, memiliki sungai-sungai mengalir di bawahnya, kata dia, dan dengan itulah dia dibinasakan, dia ditenggelamkan di lautan. Fa'aghraqallahu ta'ala bil ma' alladhi kana yaftakhir bi jinsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia dengan air yang padahal dia telah bersombong-sombong dengan jenisnya air tersebut dalam kalimat tadi, wahadil anhar tajri min tahti. Ini bentuk bagaimana Allah menghinakan Fir'aun. Sesuatu yang dia bangga-banggakan ternyata justru itu yang menjadikan sebab dia binasa, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.